Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Sekaten merupakan rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Biasanya rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Mulud penanggalan Jawa, bisa disetarakan dengan Rabiul Awal penanggalan Hijriyah. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung Keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya adalah dengan diadakannya perayaan Grebeg Mulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam yang biasa disebut dengan Sekatenan. Acara ini biasanya dilangsungkan di alun-alun utara keraton, di mana berlangsung selama kurang lebih 40 hari, dimulai pada awal bulan Sapar. Setelah ditiadakan selama 2 tahun karena adanya pandemi COVID-19 tahun 2022 ini, Sekaten akan digelar kembali, namun tidak seperti sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya acara Sekaten digelar di alun-alun utara, namun kali ini Pasar Rakyat Sekaten tahun 2022 akan berlangsung di lahan bekas kampus Stiker Yogyakarta atau berada di Jalan Parangtritis kilometer 3, Salahan Bangunharjo, Sewon, Bantul. Acaranya berlangsung dari tanggal 16 September sampai dengan 16 Oktober 2022. Sedangkan untuk yang di alun-alun utara hanya akan digunakan untuk upacara sekatennya saja, mengingat saat ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara bertahap mengembalikan fasad alun-alun ke fungsinya semula. Di samping beberapa bangunan lain seperti tembok keraton dan bangunan lain, diharapkan nantinya Keraton Yogyakarta menjadi salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan berjalan-jalan di area Malioboro dalam rangka menuju ke alun-alun utara. Kemudian kita juga akan menuju ke lokasi diadakannya Malam Sekaten, yaitu di Komplek bekas STIE Yogyakarta. Saat ini saya berada di lokasi sebelah teras Malioboro 2. Sebelah kiri ini adalah teras Malioboro 2, teman-teman. Kalau malam seperti ini ya teman-teman, di Jalan Malioboro itu ramai sekali. Dan sekarang kalau teman-teman lihat, beberapa waktu yang lalu itu di Malioboro sudah dipercantik ataupun juga pedagang kaki limanya sudah dipindah di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2, sehingga di sisi kiri kanan ini lebih rapih ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah lama tidak di Yogyakarta, tentunya akan melihat kondisi Malioboro akan berbeda sekali dengan tahun yang lalu. Memang Malioboro dulu terkenal dengan pedagang kaki lima yang ada di kiri kanan di sepanjang jalur ini. Namun sekarang untuk mengembalikan kembali suasana yang lebih rapi,
Malioboro ini pedagang kaki limanya dikumpulkan ya teman-teman, sehingga bagi teman-teman yang ingin merasakan pedagang kaki lima itu bisa menuju ke teras Malioboro 1 ataupun 2, mungkin juga untuk berbelanja pakaian ataupun juga souvenir, itu sekarang mengumpul jadi satu. Nah, yang saya lalui ini adalah Jalan Margomulyo ya. Di sebelah kiri saya ada Pasar Beringharjo, dan sebelah kanan ini adalah teras Malioboro 1 yang sudah dibangun saat ini. Nah, di sebelah kanan ini yang terkenal dengan ngejaman ya teman-teman, yang ada jamnya itu. Kalau orang Jogja bilang ngejaman. Nah, di depan kanan ini adalah lokasi Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung ya. Nah, kita sudah berada di titik nol teman-teman, yang terkenal di Yogyakarta dengan bangunan yang unik, yang khas dan mempertahankan bentuk-bentuk bangunan lama. Ini termasuk disebut titik 0 km Yogyakarta. Kemudian kita ke selatan akan ketemu dengan alun-alun utara. Jalan ini masuknya adalah Jalan Pangurahan. Nah, biasanya kalau dulu sekatanya itu berada di alun-alun utara ini teman-teman. Nah, saat ini penyelenggaraan sekatan itu diganti ya teman-teman. Tidak di sini, kenapa? Karena alun-alun utara Yogyakarta itu saat ini sudah dikembalikan fungsinya seperti semula, yaitu diganti pasirnya ya teman-teman. Lagi pula di alun-alun utara ini juga sudah disakralkan lagi ya. Kalau zaman dulu kan jarang sekali orang yang lalu lalang di lokasi alun-alun utara ini karena dianggap tempat yang sakral. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke alun-alun utara ini. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu alun-alun utara sering dilakukan pelaksanaan pasar malam, sehingga lama-kelamaan menjadi merusak lokasi alun-alun utara ini. Dan di tahun 2022 ini itu sudah dilakukan pengembalian, mengganti pasir dan difungsikan seperti semula. Nah, di jalan ini saya melalui Jalan Ibu Rusmo, Jalan Ibu Ruswo teman-teman. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Plengkung Wijilan, yang terkenal dengan gudeg wijilannya ya. Ketika kita ke timur terus, kita akan ketemu dengan Pojok Beteng Lor Wetan, yang beberapa waktu yang lalu itu dikembalikan. Dahulunya Pojok Beteng Lor Wetan ini tidak dimunculkan atau tidak kelihatan teman-teman, tetapi kemudian dibangun kembali untuk mendukung dalam rangka mengembalikan fungsinya semula. Nah, inilah pojok betengnya Lor Wetan ya teman-teman. Sepanjang pojok beteng ini, beteng-beteng yang menyambung dengan pojok beteng Lor Wetan ini juga dilakukan penambahan atau pengembalian lagi beteng-beteng yang ada di sekelilingnya teman-teman. Ini dalam rangka juga untuk menuju ke Keraton Yogyakarta menjadi warisan dunia yang akan dinilai oleh UNESCO. Dan saat ini kita berada di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelah kiri saya ini adalah dulunya adalah THR atau Taman Hiburan Rakyat, yang sering digunakan untuk menjadi ajang lokasi hiburan rakyat seperti
bernyanyi ataupun juga ada atraksi-atraksi lain. Nah, kita sudah sampai di pojok Beteng Kidul Wetan ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan menuju ke Jalan Parangtritis, di mana Jalan Parangtritis itu adalah menjadi lokasi untuk diadakannya pasar malam sekaten ya, dalam rangkaian sekaten ya. Jadi antara pasar malam dan sekaten itu sebenarnya terpisah teman-teman. Sekaten sendiri adanya peringatan untuk memperingati kelahiran Nabi, yang acaranya itu sudah ada urutan-urutannya ya, termasuk keluarnya gamelan, itu ditabuhnya gamelan, kemudian juga dibacakannya cerita kelahiran Nabi yang ada atau dilakukan di seputar Masjid Gede Kauman. Nah, di kiri kanan ini banyak sekali ya hotel-hotel di sepanjang Jalan Parangtritis yang menuju ke lokasi sekatenan. Kita hampir sampai teman-teman, ini sudah mulai ramai sekali. Ini tempat parkirnya teman-teman ya. Di sepanjang sebelah barat di lokasi ini menjadi tempat parkir mobil dan juga tempat parkir motor. Kita bisa melihat pintu masuknya untuk menuju ke lokasi pasar malamnya. Nah, perlu diketahui teman-teman, pasar malam kali ini berlangsung pada tanggal 16 September sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Lokasinya ada di Jalan Parangtritis kilometer 3, tidak jauh dari pojok Beteng Kidul Wetan. Kemudian untuk penamaan sekatennya itu juga berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu dinamakan dengan Pasar Malam Sekaten, kalau sekarang itu lebih dikenal dengan Nostalgia Malam Sekatenan ya. Kalau saya melihat kondisi saat ini, pelaksanaan pasar malam sekaten di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang ini agak berbeda ya. Karena di tahun ini yang ada di lokasi ini adalah pedagang-pedagang yang terdaftar. Artinya sebelum pelaksanaan itu disediakan tempat-tempat atau stand-stand untuk bisa digunakan bagi para pedagang yang ada. Dan sebelum pelaksanaan itu dilakukan pendaftaran teman-teman. Berbeda dengan pelaksanaan pasar malam sekaten sebelum-sebelumnya ketika di alun-alun utara, di mana banyak pedagang-pedagang yang terlalu bebas ataupun tidak teratur. Nah, saat ini lebih teratur ya teman-teman. Jadi banyak sekali stand-stand yang lebih rapih ya, terlihat lebih modern. Dan tentunya kalau masalah isinya itu tidak jauh beda dengan pasar malam yang terdahulu. Justru malah saat ini lebih kekinian teman-teman. Jadi makanan-makanannya lebih bervariasi. Kemudian stand-stand souvenir pakaian juga lebih bervariasi teman-teman. Namun terlihat lebih tertata, jadi lebih tertata yang jelas, tidak seperti waktu di alun-alun utara yang terlalu bebas. Hal ini bisa menambah daya tarik teman-teman semua untuk datang ke sini. Ya, moga saja tidak terjadi hujan yang lebat ya teman-teman, karena bisa dibayangkan kalau pada malam sekatenan terjadi hujan yang sangat lebat, tentunya akan menjadi becek ya di bawahnya, karena masih banyak berupa tanah ya teman-teman, bukan pasir lagi.
Nah, yang paling menarik teman-teman ya, kalau di pasar malam Sekaten itu biasanya harga ya teman-teman. Jadi dari harga-harga yang ada itu lebih miring ya. Mereka ada yang obral ya, murah-murah gitu, dengan kelas pasar rakyat gitu. Nah, sedangkan di permainannya sendiri itu dikelompokkan di bagian timur kalau nggak salah di sini ya. Jadi ada permainan-permainan yang tentunya hampir mirip-mirip juga ya dengan pasar malam Sekaten yang terdahulu. Ada juga komedi putar ya, namanya apa itu, ombak banyu, itu juga ada ya teman-teman. Nah, di depan ini adalah permainan ombak banyu teman-teman, yang biasanya sering disukai oleh pengunjung. Ini harga tiketnya 15.000 ya. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sajikan kali ini, suasana malam Sekatenan atau pasar malam yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di alun-alun utara. Kali ini berada di Jalan Parangtritis kilometer 3. Bagi teman-teman yang ingin nostalgia dengan pasar malam Sekaten Yogyakarta, silahkan datang ke sini ya, mumpung masih buka sampai dengan tanggal 16 Oktober tahun 2022. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.